Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Sehat-sehat kan? Baiklah, di video kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Masuk pada pelajaran 1 dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai umat Islam, kita harus selalu membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran harus kita pelajari serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan." Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran 1, mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Surah At-Tin diambil dari kata pertama yaitu At-Tin, yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dan berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surat yang turun di Makkah, yang kemudian disebut surah Makkiyah. A. Membaca Quran Surah At-Tin. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada terputus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hati? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. B. Kandungan surah At-Tin.
Dalam surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang buah tin yang menjadi obat yang memiliki banyak sekali manfaat. Dan juga buah zaitun yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah. Selanjutnya dalam surah At-Tin Allah juga menjelaskan tentang Gunung Sinai atau Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Disebut Jabal Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian Allah juga menceritakan tentang kota Mekkah yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Mekkah disebut Ummul Qura dan tanah yang aman. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu yang tidak sama dengan makhluk lain. Namun, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi manusia yang mulia. Selanjutnya, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap seluruh perbuatan manusia yang baik yang buruk. Sekecil apapun perbuatan manusia itu akan dihitung dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. C. Menghafal surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Baiklah, sekarang kita masuk pada rangkuman. Surah At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat. Turunnya di Mekkah, maka dinamakan surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah Mekkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Selanjutnya, untuk tugas anak ibu di rumah, nomor 1, menulis surah At-Tin beserta terjemahannya. Yang kedua, menghafal surah At-Tin beserta terjemahannya. Baiklah, sampai di sini materi kita kali ini, yaitu tentang surah At-Tin.
Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.